Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan tentang kualitas bahasa tulis resmi dalam administrasi perkantoran, di mana hal ini tuh masih sangat rendah teman-teman. Dalam berbagai dokumen seperti notulensi, laporan, atau bahkan nota gitu ya, masih sering terjadi kesalahan seperti kesalahan ejaan, tanda baca, atau struktur kebahasaan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, kesalahan dalam berbahasa juga dapat menurunkan efektivitas komunikasi. Akibatnya, proses kerja jadi kurang efisien gitu ya, dan menimbulkan kesalahpahaman dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan kaidah kebahasaan yang baik dan jelas dalam administratif, supaya apa yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan jelas dan kesan profesional tetap terjaga. Metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggali dan menganalisis lebih dalam teori serta praktik penggunaan tata bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dalam konteks surat menyurat dan lingkungan perkantoran. Lalu yang kedua, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian studi ini yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama, karya ilmiah, yang kedua, buku teori, dan yang ketiga, artikel jurnal yang di dalamnya membahas tentang penggunaan tata bahasa Indonesia, studi atau praktik surat menyurat, dan yang terakhir profesionalisme dalam dunia pekerjaan. Lalu yang ketiga, instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah alat telaah literatur, yaitu panduan analisis yang mengevaluasi dan menyeleksi semua informasi dari berbagai sumber tertulis. Lalu objek penelitian dalam studi ini yaitu konsep-konsep penggunaan tata bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah dan hubungannya dengan pembentukan profesionalisme di dunia pekerjaan. Keempat adalah teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap dokumen resmi seperti surat, email, dan formulir di lingkungan kerja, masih sering terdapat kesalahan penggunaan tata bahasa Indonesia. Penggunaan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi kerja serta mutu komunikasi dalam lingkungan profesional. Nah, contoh dari yang benar dan yang salah, yang pertama ada kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang seharusnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Kata kepada tidak harus dicantumkan. Kata yang salah kedua yaitu Jumat dengan tanda koma di atas, yang seharusnya Jumat tanpa tanda koma di atas. Selanjutnya, kata yang salah ketiga ada yang bertanda tangan di bawah ini. Kata di bawah seharusnya tidak dispasi. Artikel ini menghadirkan kontribusi melalui pendekatan yang menggabungkan kajian kebahasaan dengan manajemen perkantoran. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang lebih berfokus kepada tata bahasa dalam ranah pendidikan dan pembelajaran. Artikel ini juga menghadirkan tata bahasa sebagai aspek yang paling penting dalam menunjang profesionalisme kerja. Profesionalisme adalah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu dengan cara menjalankan tugas pekerjaannya masing-masing, dengan cara mengikuti aturan atau ketentuan yang berlaku dalam tugas bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tata bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keprofesionalisme dan komunikasi administratif yang lengkap. Pemahaman mengenai penggunaan tata bahasa Indonesia yang baik perlu dibina melalui pelatihan secara rutin. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan penggunaan tata bahasa di perkantoran. Dengan begitu, penggunaan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak hanya menjadi aspek teknis saja, tetapi dijadikan budaya dalam proses profesionalisme di lingkungan manajemen perkantoran.
Selain itu, lembaga juga perlu melakukan evaluasi secara rutin mengenai dokumen-dokumen penting yang nantinya akan dibutuhkan, serta membentuk tim penyelidik internal guna menjamin mutu bahasa di dalam dokumen-dokumen tersebut.